Jangan merasa tua dalam menuntut ilmu. Walaupun udah berusia 52 tahun, semangat bergelora sampai ke Makkah 6 tahun, mengkaji fikih, mengkaji akidah, mengkaji hadis, akidah, hadis, tafsir, fikih, tasawuf. Pintunya adalah bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah. Nah, ini semua saya sampaikan pesan-pesan ini supaya orang jangan menganggap bahwa belajar tasawuf itu tidak perlu kepada ilmu syariat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syariatin atilah. Hakikat tanpa syariat, maka dia akan sia-sia, hampa. Banyak orang sekarang berbaju tasawuf tapi isinya dukun, berbaju tasawuf tapi isinya klinik, berbaju tasawuf tapi sebenarnya orang malas menjalankan syariat. Bukan begitu ciri tarekat Naqsabandiyah Besilam. Itu bisa dilihat dari pribadi Tuan Syekh, Tuan Guru Tuo. Ini mesti kita jelaskan ke anak-anak kita. Yang intern di dalam mesti disadarkan, yang ekstern di luar orang mesti diingatkan supaya dia jangan menganggap tarekat ini adalah aliran sesat, tarekat ini tak peduli kepada syariat, tarekat ini jauh daripada sunnah Rasulullah. Mereka lah yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari kehidupan Tuan Guru Tuo, beliau pulang dari Makkah, sempat ke Dumai, sempat ke Semenanjung Melaya, sempat ke Rokan, dan pada puncaknya adalah 1883. Lahir 1811, ke Makkah 1863, masuk mulai ke negeri ini, ke tanah yang kita sedang berada di atasnya ini 1883. Dalam umur, kalau lahirnya 1811, masuk kemari 1883, berarti beliau memulai hidup di sini berumur 72 tahun. Banyak orang sekarang umur 52 tahun sudah macam-macam, tapi beliau Masya Allah umur 72 tahun memulai kehidupan yang baru, membuka negeri yang Masya Allah. Dipejamkannya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Hari ini kita sampai ke Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke negeri rumah penuh dengan keselamatan. Tapi tak mungkin bisa masuk ke dalam rumah keselamatan kalau tidak melalui Babus Salam. Tapi jangan cuma berhenti di Babus Salam tak masuk-masuk. Jangan jadi orang dekat dengan Babus Salam, tinggal di Langkat macam ayam mati di lumbung padi. Kau dari mana? Saya orang Langkat. Kau dari mana? Saya orang Setabat. Kau dari mana? Saya orang Tanjung Pura. Tahu Besilam? Oh, tahu saya. Udah mengambil baiat tarikat. Udah pernah bersuluk. Ayam mati di lumbung padi. Dulu orang tahu Langkat ini adalah negerinya wali-wali Allah. Dulu orang tahunya negeri ini adalah tempatnya orang-orang keramat. Sekarang lewat kita di Binjai, langsung terbayang tiang-tiang batang-batang pisang kena tinju. Jangan sampai gara-gara viral anak-anak muda TikTok ini menghilangkan sejarah masa lalu orang-orang tua kita. Ini gambar-gambar saya di Besilam ini akan diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang viewernya sudah hampir 7 juta itu. Maksud saya, yang tepuk tangan dulu. Maksud saya yang belum follow lah.
Tuan Guru Tuo tak perlu viral di dunia, namanya sudah mulia di langit. Tapi kita sebagai orang yang menjaga warisan kebangsaan dan keagamaan wajib menyampaikan ini ke anak cucu kita. Kalau tidak, mereka tidak tahu sejarah bangsanya. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tak tahu jati bangsanya. Kalau anak-anak kita generasi akan datang ini tidak diajarkan tentang Tuan Guru, mereka lebih kenal Naruto, mereka lebih kenal Upin Ipin, mereka lebih kenal Godzilla dan Transformer. Ternyata Ustaz Somad pun nonton juga rupanya. Mau tak mau anak kita nonton, paksa kita ikut juga. Kita robah channelnya, dia menangis. Kenalkan para alim, para ulama. Saya menantang anak-anak muda dimanapun berada, kalian buat video pendek, kalian buat film-film, kalian buat animasi, kenalkan serial wali-wali Allah supaya sesuai dengan bahasa anak muda, bilisani qaumihi. Saya mengajak anak-anak muda dimanapun berada. Banyak orang berpemahaman bahwa bersuluk ini hanya untuk orang yang sudah tua diintai-intai malaikat maut. Padahal justru suluk ini adalah untuk orang-orang yang masih kerja di kantor, bersemangat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor kalau bersuluk dia insya Allah dia akan jujur dan amanah, betul? Maka tugas Pak Kapolda jadi ringan, tugas Panglima jadi ringan. Kenapa? Karena orang bersuluk itu mutu qabla antamutu, mati sebelum mati. Digulung dia pakai kain kapan, ditalkenkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, putus sudah, tak ada takutnya lagi, tak ada cemasnya lagi. Begitulah dia diputuskan, mati sebelum mati. Apa kerja mereka selama bersuluk itu Pak Ustaz? Dulu Ustaz Tengku Zulkarnain pernah disoal orang tentang tarekat Naksabandia. Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Ustaz Tengku menjawab simpel aja, karena banyak nyamuk kata dia. Dan diam orang yang sedang berada di dalam kelambu petak itu sama macam sedang berada di dalam liang lahat. Setelah dia digulung pakai kain kapan, ditalken ke telinganya, maka dia masuk ke dalam liang lahat. Kiri tanah, kanan tanah, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Duduk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tak ada. Itu yang diungkapkan orang sekarang. Ma fi qalbi ghairullah. Allah, 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 Allah. Tak bersuara, tak berbunyi, tak bergerak lidah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Gimana mau mengajarkan dulu tak ikut talqin? Jadi kalau ada polisi, ada tentara, ada pejabat, ada ASN, ada security, ada Satpol PP, bersuluk dia, insya Allah setelah keluar itu dia akan menjadi lebih lurus, menjadi lebih bersih, menjadi lebih istiqomah. Saya kebetulan dari Pekanbaru mau ke Pasir Pangarayan, sampai di sorga. Di Rokan Hulu itu ada sorga, Surau Gading. Sampai di sorga Surau Gading, jumpa sama kelipah-kelipah. Saya tanya, Tuan kelipah nak ke mana? Aku nak ke Pasir. Ayolah sama aku. Yo. Tuan kelipah berzikir tarekat Naksabandia. Yo. Uang tarekat ni satu hari berapa kali zikirnya? Apa zikir betul? 5.000. Kita kalau tak paham jangan tuduh orang sembarang. Apa itu orang tarekat? Megang tasbihnya cepat betul. Small. Kau tak paham. Orang tarekat tasbihnya cepat itu bukan subhanallah. Mereka kalau selesai sholat tetap subhanallah pelan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu tasbihnya cepat itu apa? Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, lidahnya tak bergerak, terhunjam di dalam hatinya. Tangkai jantung, setan tak berbisik ke telinga. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur sini apa pula sini? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur yang mana? Yang kanan, yang kiri, yang atas, yang bawah, yang tengah, sebelah kiri, 2 jari. Disitulah dihunjamkannya kalimah Allah sampai apa dikatakan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali
11 tahun engkau berkhalwat di sudut pojok masjid Bani Umayyah, Jami Umawi, sampai sudut masjid itu disebut dengan Zawiyah Ghazali. Apa yang dapat engkau? Apa makrifat itu Ghazali? Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan Allah ke hati hambanya. Maka kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Pulang dari sini nanti nampak ada orang berjalan di atas air, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya dalam la ilaha illallah. Sulit untuk istiqomah kalau tidak berguru kepada mursyid kamil mukammil, mursyid yang menunjukkan jalan. Kita yang belum pernah pergi ke Makkah, tak tahu mana jalan dari hotel ke Masjidil Haram, kita mesti punya pembimbing. Pembimbing penunjuk jalan itu namanya mursyid. Walan tajidalahu waliyan mursyida. Mursyid yang menunjukkan jalan. Dalam perjalanan itu macam-macam nampak, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dihindarkan. Maka diungkapkan ulama tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Dalam perjalanan itu macam-macam datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia sedang berzikir di Masjid Baghdad Irak, ketika dia sedang khusyuk berzikir, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, laqad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah kuampunkan dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tak usah salat lagi. Andai Abdul Somad sedang berzikir tengah malam, tiba-tiba datang berbisik, hai Abdul Somad, sudah kuampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tak usah kau sembahyang lagi. Inilah yang kutunggu-tunggu dari tadi. Tapi karena ilmu syariatnya kuat, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ukhruj ya adu Allah, pergilah engkau wahai musuh Allah. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Dari mana dia tahu bahwa itu iblis? Karena pesannya bertentangan dengan syariat. Karena Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Ini tarekat Naqsabandiyah Babus Salam, berpegang teguh kepada syariat. Maka sampai hari kiamat dijaga Allah, diperhatikan, turun rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, berikan rahmat, madad, barakah kepada kami semua yang hadir di majelis yang mulia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu, engkaulah orang kami cinta yang ditunggu syafaatnya. Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, dalam setiap kesulitan kita meminta kepada Allah, tapi bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai? Kenapa orang bertawassul dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan? Kenapa orang bertawassul dengan Tuan Guru Tuo? Dijawab oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Kita bertawassul kepada Allah, menyebut nama orang-orang soleh,
karena kedudukan mereka yang mulia, karena amal soleh mulia. Kita tak sanggup. Tawasul tuh saya tak paham tawasul tuh Pak Ustadz. Begini contoh tawasul. Ada orang Langkat menelpon Ustadz Somad minta jadwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih nomor Ustadz Somad? Betul. Bisa Ustadz ceramah di Langkat? Mohon maaf jadwal saya penuh. Ini permintaan dari Tuan Guru Besilam. Oh insya Allah ada. Itu namanya tawasul. Tapi jangan dicoba. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memintanya kepada Allah. Sekarang orang menuduh itu orang terikat itu bertawasul, minta kepada manusia. Bahkan mereka mengejek kuburiyun, menyembah kubur. Ini orang yang jahil tapi tak tahu dia pada jahilnya, menikmati kejahilan. Tidak ada orang Islam yang meminta kepada kubur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita meminta kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi karamati Syekh Abdul Wahab Rokan wa bijahi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa bijahi ahli silsilatit tariqah An-Naqsabandiyah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barokat kemuliaan para tuan-tuan guru, jadikanlah anakku ini soleh, selamatkanlah suamiku dari dilarikan pelakor. Ini penting bagi ibu-ibu nih, karena dia khawatir, dia takut, dia cemas, dia ngeri, dia galau. Nampaknya ibu senyum tapi hati cemas, betul. Bertawasul kepada Allah, bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, Fatihah kepada mursyid-mursyid. Setelah itu ya Allah, barokat tuan-tuan guru, barokat surah Al-Fatihah, selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan kami. Allah menurunkan rahmatnya. Begitu kata ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dalam kitabnya tentang tawassul dengan nabi dan wali-wali yang soleh. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kalau disalahkan, dibid'ahkan orang, kalau tahu kita jalan, insya Allah la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, insya Allah tak ada yang bisa membuat kau sesat. Orang Medan tahu jalan Kuala Namu, mendarat pesawat di airport, naik taksi. Super taksi mulai bermain-main, berbelok. Dia tahu jalan, dia kasih tahu, super taksi dan macam-macam. Tapi kalau dia tak jauh jalan, dibawanya berputar sampai ke Tanjung Balai Asahan, baru dibelokkannya balik ke Langkat. Jauh betul nih, jalan baru Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka kita mesti tahu dalil. Kalau tidak, kita akan disalahkan orang, kita akan dibid'ahkan orang. Tuan guru tak perlu kepada dalil-dalil kita, tapi kita sebagai orang awam perlu membela. Semangat untuk tabligh akbar pengajian bagus, semangat untuk acara bagus, tapi semangat membaca kitab untuk membela ajaran-ajaran ulama salafus soleh, membela tarekat Naqsabandiyah, membela amalan-amalan nenek moyang kita. Banyak orang menganggap, wah ini adalah mengikut tradisi saja, tak ada dalilnya. Padahal mereka yang belum sampai kajinya ke situ, pikniknya kurang jauh, bacaannya kurang panjang, merenungnya kurang lama. Maka kalau dipelajari dengan baik dan seksama dari buku para alim dan ulama, insya Allah selamatlah kita dalam 3 hal. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata pesan Tuan Guru Tuo? Bersuluklah kalian dengan Naqsabandiyah atau Syaziliyah supaya sama kalian dengan aku. Insya Allah amalan kita Naqsabandiyah. Begitu tegak bendera di padang mahsyar nanti, bersamalah kita dengan beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.